Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, kiranya kasih, sejahtera, dan damai Kristus menyertai Anda sekeluarga. Marilah saat ini sebelum kita mendengarkan apa yang Tuhan akan ajarkan kepada kita memohon Tuhan, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesabaran-Mu, terima kasih untuk belas kasihan-Mu kepada kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bahkan pada saat kami tidak mengasihi dan tidak setia kepadamu, Engkau tetap Allah yang memanggil kami. Engkau adalah Allah yang terus menasihati kami. Engkau ingin membawa kami mendekat kepadamu. Bahkan pada saat ini ya Tuhan, dalam ibadah yang kami lakukan di rumah masing-masing, di waktu-waktu yang kami sendiri tentukan, Engkau adalah Allah yang terus-menerus menjangkau kami, mengejar kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak layak mendapatkan anugerah-Mu, tetapi Engkau tetap beranugerah kepada kami. Dan saat ini Tuhan, ketika kami akan mendengar firman-Mu diberitakan, mendengarkan pengajaran-Mu, kiranya Roh Kudus bekerja dengan leluasa dalam hati masing-masing kami, sehingga kami boleh digerakkan sekali lagi oleh kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu membebaskan kami Tuhan. Tuhan, inilah kami. Berikan kami hati dan telinga seorang murid, menjadi tanah yang gembur, yang subur, yang siap ditaburi oleh firman-Mu. Kami naikkan seluruh doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami panjatkan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 10. Saya rindu saudara dimanapun Anda berada, mungkin sekalipun di rumah, saudara tetap membuka Alkitab Anda, baik itu di gadget Anda atau Alkitab Anda, ya, secara fisik. Saudaraku, karena inilah firman Tuhan. Hamba Tuhan hanya memberitakan, tetapi firman Tuhan sebenarnya dekat sekali dengan kita. Mari kita membukanya, Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Akulah, kata Yesus, pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Saudaraku, sampai di sini pembacaan firman Tuhan.
Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar atau bahkan menghafal, tetapi merenungkan dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya masih ingat ketika pertama-tama mengajar anak saya berenang. Dia belum bisa berenang waktu itu. Maka dalam beberapa tahapan saya sampai pada titik di mana saya meminta dia melompat dari pinggir kolam renang, dari bibir kolam renang itu ke air, dan itu adalah kolam yang dalam. Lompat, masuk, sekarang. Saudaraku, tidak ada yang lebih penting daripada dia saat itu ketika mendapatkan tantangan selain dari melihat saya ada di depannya di dalam air siap menangkap dia. Saudara bisa bayangkan ya adegan tersebut ya. Nah, kemudian setelah pertama kali dia lama sekali ya. Dia mau duduk, jangan duduk, lompat. Sampai akhirnya dia betul-betul lompat, saudaraku. Dia lompat dan sambil menutup matanya, menutup hidungnya ya, dia lompat begitu. Kemudian saya menangkap dia di dalam air. Lalu saya tanya, mau lagi nggak? Mau. Nah, saudaraku. Demikian pula dengan hidup kita hari ini, saudaraku, dan juga para murid-murid Kristus yang sejati. Tidak ada yang lebih penting di tengah masa-masa krisis, kesulitan, hari-hari kelam hidup kita, selain mengetahui bahwa Allah ada di sana dan Dia siap menyertai dan menangkap kita. Yohanes pasal 13 sampai dengan pasal 17. 5 pasal terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan, ini dikenal sebagai pengajaran perpisahan, farewell discourse, pengajaran perpisahan. Dan di dalam pengajaran perpisahan ini, saudaraku, Tuhan Yesus menyampaikan semua hal yang penting yang bisa menuntun para murid untuk melewati hari-hari gelap mereka di depan. Saudaraku, Injil Yohanes ada 21 pasal yang mengcover, kecuali pasal pertama, beberapa ayat pertama itu, saudaraku, mengcover kekekalan. Tuhan Yesus ada sebelum Dia berinkarnasi. Dia ada bersama dengan Bapa. Dia adalah firman, Dia adalah Allah, saudaraku. Tetapi selain daripada itu, Yohanes 1 sampai 21 ini mengcover pelayanan Tuhan Yesus 3 tahun lebih kira-kira, saudaraku. Namun dari 21 itu 5 pasal khusus dicatat untuk difokuskan kepada malam terakhir. Kurang dari 12 jam. Malam terakhir dicatat di dalam 5 pasal. Ini pasti hal yang sangat penting. Ini pasti satu pusat, ya, satu konsentrasi yang kita tidak bisa kesampingkan. Yohanes pasal 13 sampai 17. Karena apa? Para murid sebentar lagi akan melewati masa-masa sulit. Tuhan Yesus akan ditangkap, Dia akan difitnah, Dia akan disesah, Dia akan dianiaya, bahkan disalibkan. Bukan hanya disalibkan, Dia akhirnya mati. Dan kemudian Dia harus meluangkan waktu, ya, 3 hari dikatakan dalam kitab suci. Dia akan ada dalam kuburan, berada dalam makam. Setelah itu Dia bangkit. Di dalam kebangkitan pun di sana kesulitan bukan menjadi semakin sedikit, tapi menjadi semakin banyak. Para penjaga kubur Yesus itu menyebarkan hoax, sehingga para murid ini hidup dalam ketakutan karena mereka dianggap sekarang pencuri jenazah Yesus yang berpotensi untuk ditangkap, disiksa, dan bahkan dibunuh. Bahkan seumur hidup mereka sampai Tuhan Yesus naik ke surga, hidup mereka tidak pernah mengalami apa yang disebut dengan enaknya secara dunia. Tidak ada. Tuhan Yesus sendiri berkata, kalau dunia membenci kamu, jangan heran karena dunia sudah membenci aku lebih dulu. Saudaraku, masa-masa hidup para murid yang dilihat oleh Tuhan Yesus, ini adalah hal yang sangat berat. Tuhan Yesus tahu, mengikut Tuhan Yesus itu tidak pernah mudah. Apalagi di masa-masa krisis. Itulah sebabnya di dalam Yohanes pasal 13 sampai 17,
Tuhan Yesus memberikan segala perlengkapan, segala pengajaran yang diperlukan oleh para murid untuk melewati masa-masa krisis. Di dalam pengajaran-pengajaran tersebut, saudara perhatikan, mulai dari 13 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Apa yang dikatakan di sana? Di sana disebutkan begini. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Saudara bayangkan kalau para murid itu membaca teks ini di dalam masa kesulitan. Apa yang akan terjadi dalam diri dan jiwa mereka? Mereka akan merasa dihibur dan dikuatkan bahwa di tengah kesulitan seperti apapun, Allah tidak pernah tidak mengasihi mereka. Nah, saudaraku, 13 ayat 35 di sana dikatakan bahwa dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Semua orang akan tahu, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mengapa? Karena itu menunjukkan bahwa engkau sudah menerima kasihku lebih dulu. Dan ini memberikan satu peneguhan identitas seorang murid atau murid gadungan, murid sejati atau murid gadungan akan terlihat dari bagaimana kasih Allah memenuhi hatinya. Sehingga para murid itu, saudaraku, mereka melihat, mengalami iman mereka semakin dikuatkan. 14 ayat 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu seperti anak yatim piatu, tetapi aku akan mengirimkan roh penghibur, penolong yang lain, yang akan memimpin kau kepada seluruh kebenaran. Dan aku akan menyertai kamu selama-lamanya. Dan di dalam bagian yang tadi kita baca, Yohanes 15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, Tuhan Yesus kembali memberikan kepada para murid, saudaraku, sebuah peneguhan. Tinggallah di dalamku, dan aku di dalam kamu. Maka kamu akan berbuah banyak. Dan dengan demikian kau mempermuliakan Bapakku, dan kau adalah murid-muridku yang sesungguhnya. Tetapi pertanyaannya adalah, saudaraku, apa artinya tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita? Apa artinya tinggal di dalam aku yang Tuhan Yesus katakan berulang-ulang di dalam 10 ayat Yohanes pasal 15 ini? Apa artinya tinggal di dalam aku? Tentu, saudaraku, tinggal di dalam Kristus bukan rajin datang ke gedung gereja, bahkan nginep di gereja. Tentu bukan itu, saudaraku. Murid-murid Kristus sejati pada saat itu nggak punya gedung gereja, tetapi mereka tinggal di dalam Kristus. Mereka tidak punya organisasi-organisasi misi seperti yang ada hari ini, tetapi mereka tinggal di dalam Kristus. Mereka tidak meluangkan banyak waktu dalam seminggu untuk latihan paduan suara, panitia ini dan itu, tetapi mereka tinggal di dalam Kristus. Jadi apa artinya tinggal di dalam Kristus? Bukan sekadar rajin beraktivitas, memenuhi jadwal kita dengan banyak sekali pelayanan asal terlihat religius. Bukan seperti itu. Apa artinya tinggal dalam Kristus? Saudaraku, ada 3 pengertian. Pertama adalah relasi, kedua kasih, yang ketiga aksi. Tinggal di dalam Kristus itu menyangkut 3 hal ini. Yang pertama, saudaraku, tinggal di dalam aku artinya adalah kita memelihara, menjaga, dan merengkuh relasi yang intim dengan Kristus. Sehingga dengan demikian kita memiliki the fellowship with the Trinity. Persekutuan dengan Allah Tritunggal. Saudara, lihat, saudara. Dibandingkan oleh Tuhan Yesus di sini dengan pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Hubungan murid-murid Kristus yang sejati dengan Kristus itu adalah digambarkan seperti pokok anggur dengan rantingnya. Nah, kemudian Tuhan Yesus melanjutkan, ada 2 macam relasi yang ada di sini. Ada 2 macam ranting. Yang satu ranting yang berbuah, yang satu lagi ranting yang tidak berbuah. Saudaraku, ada banyak perdebatan dalam teks ini. Dikatakan bahwa apakah mungkin ada ranting yang tidak berbuah? Bukankah Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa
Kalau kamu tinggal di dalam aku, seperti ranting-ranting itu tinggal di dalam pokok anggur, maka dia pasti berbuah. Dia tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Kalau dia sudah menempel, dia pasti berbuah. Nah, saudaraku, lalu bagaimana menjelaskan bahwa ternyata ada ranting yang tidak berbuah? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagian teolog mengatakan bahwa mari kita tidak fokus ke detail. Intinya adalah relasi dengan Kristus. Well, saya setuju, tetapi saudaraku mungkin ada cara lain untuk menjelaskan. Yaitu bahwa pokok anggur ini Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Ada kata benar di situ. Di dalam perjanjian lama, saudaraku, Israel sering digambarkan sebagai pokok anggur. Ya. Tetapi setiap kali dia digambarkan baik dalam Mazmur, kitab Yeremia dan seterusnya ya, pokok anggur yang adalah orang Israel ini selalu mempunyai kelemahan. Namun ketika Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur, dia tidak menyamakan dirinya dengan Israel karena dia adalah pokok anggur yang benar, yang sejati, yang disimbolkan tetapi tidak identik dengan Israel. Nah, saudaraku, di dalam pokok anggur ini, ranting-ranting itu dicangkokkan. Kita adalah manusia berdosa. Jadi jikalau saudara dan saya bisa tinggal di dalam Kristus, itu bukan karena usaha kita, tetapi adalah rencana dan inisiatif Allah. Di dalam Yohanes pasal 15, ayat yang ke-16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu untuk menghasilkan buah, dan buahmu itu kekal, buahmu itu tetap. Artinya, saudaraku, orang-orang ini, kita ini murid-murid Kristus adalah orang-orang yang dicangkokkan ke dalam pokok anggur yang benar. Nah, di dalam proses pencangkokan itu, saudaraku, ada dua macam ranting. Satu ranting yang tidak berbuah, satu ranting yang berbuah. Bedanya apa? Ranting yang berbuah itu bukan hanya menempel, tetapi dia menyatu. Saudara bisa bayangkan ya, serat-serat kapiler-kapiler yang kecil-kecil itu, pembuluh-pembuluh itu, membuka dirinya supaya getah-getah suplai makanan, ya, suplai nutrisi dari pokok anggur itu bisa mengalir ke ranting yang dicangkokkan tersebut. Nah, ini namanya bukan hanya menempel, tetapi dia menyatu. Aku tinggal di dalam, kamu tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu. Sementara ada ranting-ranting yang terlihat menempel, tetapi sesungguhnya mereka tidak menyatu dengan pokok anggur tersebut. Mereka nempel kelihatan ya. Nah, ini saya yakin sangat dimengerti oleh orang-orang Israel pada zaman itu. Orang-orang Israel itu mengatakan bahwa bukankah kami anak Abraham dan itu sudah cukup? Kenapa kami harus menerima engkau sebagai juru selamat? Nah, saudaraku, ini orang-orang yang berpikir bahwa dirinya sudah menempel, ya, tetapi mereka tidak peduli dengan menyatu dengan Kristus. Nah, murid-murid Kristus disamakan dengan ranting yang menempel dan menyatu. Artinya memiliki hubungan, relasi yang dekat dengan sang pokok anggur itu. Nah, saudaraku, relasi intim yang seperti apa? Relasi intim yang seperti apa? Saudaraku, Yohanes 3:16. Saya yakin saudara hafal ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara perhatikan di sana ya. Anak Allah sudah turun ke dunia, supaya apa? Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Jadi untuk memperoleh hidup yang kekal, itu syaratnya adalah apa? Percaya. Percaya kepada anak Allah, percaya kepada Kristus, maka mereka memperoleh hidup yang kekal. Apakah asal percaya? Saudara perhatikan, kata hidup kekal di dalam Injil Yohanes itu bukan semata-mata hidup yang tak berkesudahan.
Saudara bisa baca dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Surat 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Hidup kekal itu adalah mengenal Allah. Hidup kekal itu mengenal Kristus yang benar, sang kebenaran. Nah, jadi saudaraku, hidup kekal ini artinya memiliki pengenalan, memiliki relasi yang intim. Kata mengenal di sana, baik Yohanes 17 ayat 3 maupun 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12, itu menggunakan kata asli ginosko. Ginosko tidak sama dengan kata eido. Ya, sekalipun kata-katanya itu, dua kata ini bisa diterjemahkan dengan kata tahu, kenal. Ya. Eido ini adalah mengenal karena melihat. Ya. Mengenal karena melihat, mengenal karena sebuah experience lewat senses, lewat indera. Tetapi ginosko ini mengenal karena relasi. Jadi yang ingin ditekankan oleh Yohanes pasal 3:16, orang yang percaya, orang yang memperoleh hidup yang kekal, ini adalah orang yang membuka dirinya untuk memiliki relasi dengan Sang Juru Selamat. Bukan sekadar percaya, datang ke gereja, nangis-nangis, mengaku bertobat, tetapi tidak memiliki relasi dengan Sang Kristus yang telah mati dan disalibkan. Relasi. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 28. Hari itu Tuhan Yesus berada di bait Allah. Dan di bait Allah sedang ada acara penyucian bait Allah. Maka berkumpullah orang-orang Farisi, ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama, dan melihat Tuhan Yesus ada di sekitar bait Allah. Mereka mendekati Tuhan Yesus dan berkata, sampai berapa lama lagi engkau membuat kami ini terombang-ambing di dalam kebimbangan? Sekarang katakan, siapakah kamu ini? Apakah kamu Mesias? Katakan, apakah engkau yang diurapi itu? Nah, kemudian apa kata Tuhan Yesus, saudaraku? Tuhan Yesus berkata begini, aku telah mengatakannya, tetapi kamu tidak percaya. Jadi, saudaraku, ini adalah orang-orang yang sudah mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mau membuka dirinya untuk berelasi dengan Kristus, selalu menjaga jarak. Nah, orang-orang seperti ini kelihatan menempel tetapi tidak menyatu. Orang yang mendengar firman tetapi tidak menerima firman di dalam hidupnya sehari-hari. Ribuan kali dengar khotbah, tidak mengubah kehidupannya. Ribuan kali mendengar khotbah, selama masa krisis mereka meninggalkan Kristus. Ribuan kali mendengarkan khotbah, hidupnya tidak menjadi berbeda dari dunia. Yang beda apa? Beda ada bedanya. Kalau minggu ke gereja. Kalau hari-hari lain aktif pelayanan ini dan itu. Memberitakan Injil, wah, no way. Secara serius bergumul, meninggalkan dosanya. Selama ini nyaman, orang lain tidak tahu, kenapa harus? Mereka tidak memberikan ruang bagi Kristus tinggal di dalam dia. Dia ngaku tinggal dalam Kristus, tetapi Kristus tidak tinggal di dalam dia. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata, aku telah mengatakannya, tetapi kamu tidak percaya kepadaku, karena kamu bukan domba-dombaku. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Sekali lagi ya, kata mengenal itu pakai kata ginosko itu tadi. Aku mengenal mereka secara pribadi. Tuhan Yesus mengenal orang-orang yang bergaul karib dengan dia. Orang-orang yang bergaul karib dengan dia juga mendapatkan firman Tuhan yang jauh lebih limpah. Mazmur 25:14 berkata, Allah bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dalam Yohanes pasal 10 juga dikatakan, saudaraku, bahwa Yohanes pasal 15 ya, ayat yang ke-13 dan ayat 14, saudaraku. Di bagian lain Tuhan Yesus juga berkata, aku tidak menyebut kamu lagi sebagai hamba, tapi aku menyebut kamu sebagai sahabat.
Karena kamu mengenal kehendakku. Nah ini beda sekali. Orang yang mempunyai relasi dengan tidak punya relasi itu beda. Orang yang tidak mempunyai relasi Tuhan Yesus, mungkin gak mencari kehendak Allah? Mungkin, sangat mungkin. Wah, apa kehendak Allah untuk pacaranku ya? Apa kehendak Allah untuk pekerjaanku? Mereka hanya mencari Tuhan waktu mereka butuh. Maaf, harus saya katakan mereka sok-sokan mencari kehendak Tuhan. Padahal di dalam kitab suci yang selalu ada di kantong mereka saat ini dalam bentuk digital, saudaraku, selalu ada, itu ada ribuan kehendak Tuhan, tapi dia nggak pernah mau peduli. Dia nggak pernah mau peduli apa kehendak Tuhan untuk rancangan hidupnya. Dia nggak pernah peduli kenapa dia hidup. Dia nggak pernah peduli ya, akan apa yang Tuhan nyatakan lewat kitab suci. Tetapi begitu ada sesuatu yang berisiko tinggi, dia cari kehendak Tuhan. Saudaraku, orang seperti ini bukan orang yang mempunyai relasi. Dia mungkin menyebut Yesus sebagai Tuhan, tetapi Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal kamu, aku tidak punya relasi dengan kamu. Kamu mungkin mengaku tinggal di dalam aku, sorry, aku tidak tinggal di dalam kamu loh. Intim dengan Kristus. Relasi dengan Kristus itu artinya mendengar firman-Nya, percaya kepada firman-Nya, dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan gembala jiwanya. Bukan semata-mata menjadikan Tuhan sebagai alat pemenuhan kebutuhannya. Suatu kali seorang istri lapor ke polisi. Pak polisi tolong cari suami saya, dia sudah tidak pulang berhari-hari. Kapan terakhir kali ibu melihat suami ibu di rumah? Wah, kira-kira sudah lebih dari seminggu yang lalu. Loh, sudah lebih dari seminggu kok lapornya sekarang? Biasanya kalau tidak pulang 3 hari tidak jelas itu sudah lapor. Ini kenapa sudah seminggu lebih bahkan 10 hari? Kok kamu baru lapor sekarang? Iya Pak, hari ini mestinya suami saya gajian. Hanya waktu gajian dia dicari. Pertanyaannya adalah relasinya seperti apa? Saudaraku, apakah kita termasuk orang-orang yang hanya menempel tetapi tidak menyatu, tidak memiliki relasi yang intim dengan Tuhan? Kita hanya mencari Dia waktu kita butuh-butuhan saja. Dia adalah Tuhan, bukan butuh-butuhan. Yang kedua, saudara, tinggal di dalam aku, itu artinya tinggal di dalam kasih Kristus. Mengasihi, kasih. Yang kedua ya. Yang pertama adalah relasi, percaya, mendengar, percaya, menerima Kristus, ya, menjalin relasi. Yang kedua, relasi itu di dalam kasih. Kasih, saudara. Saudara perhatikan, tinggal dalam Kristus artinya tinggal dalam kasih-Nya. Perhatikan dalam ayat yang ke-9 dan 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Maka tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Tinggallah dalam kasih-Ku. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Tinggallah dalam aku artinya tinggallah di dalam kasih-Ku. Engkau menerima aku sebagai juru selamat, engkau tahu aku mengasihi kamu, dan terus meneruslah tinggal di dalam kasih-Ku itu yang sudah menyelamatkan kamu. Jangan lupakan aku, don't forget me, even a split second. Jangan tinggalkan aku. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Jangan tinggalkan kasih, tetapi tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Terus berpegang kepadaku. Nah, saudaraku, dalam Yohanes pasal 14 ayat 18 sampai 21 di sana Tuhan Yesus menjelaskan demikian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ini sebuah pernyataan Allah, janji Allah, kasih Allah ya, kepada anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus yang mungkin sebentar lagi mereka akan mengalami aniaya, mengalami krisis yang mungkin lebih dahsyat daripada pandemi ini. Dan dikatakan, aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak dapat
melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ayat 21 perhatikan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Saudaraku, perintah ini diberikan dalam kondisi krisis. Barang siapa memegang perintahku. Memegang ini artinya menanamkan, menjadikan firman itu menjadi bagian yang menguasai diri kita. Grasping, ya, menangkap, menjadikan milik. Sehingga kita itu bukan tinggal dalam Kristus, tapi Kristus tinggal dalam kita. Firmanku tinggal di dalam kamu. Tinggallah dalam aku. Dan waktu kamu melakukannya, kamulah orang yang mengasihi aku. Saudaraku, mengasihi. Tinggal dalam Kristus artinya tinggal di dalam kasih-Nya. Dan tinggal dalam kasih Allah itu berarti kita dikasihi Kristus, dikasihi Bapa. Bahkan dikatakan bahwa Bapa akan mengasihi dia, aku pun akan mengasihi dia, dan kami akan diam bersama-sama dengan dia. Saudara bayangkan, tinggal bersama-sama dengan dia. Saudaraku, orang yang tinggal di dalam Kristus adalah orang yang memelihara kasih-Nya kepada Kristus. At all times, at all cost. Di dalam segala sesuatu, di dalam situasi apapun, dan apapun risikonya. Nah, saudaraku, Matius 16 ayat 24 memberikan perspektif dari angle yang berbeda. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus rela menyangkal diri dan memikul salib. Intinya adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, sekalipun itu harus menyangkal diri sendiri. Sekalipun itu harus rela memikul salib, menjadi public disgrace, menjadi dihina-hina dan diolok-olok oleh orang-orang sekitar kita karena kita mengikut Kristus. Tetapi karena kita mengasihi Kristus jauh lebih daripada segala sesuatu, karena Kristus sudah mengasihi kita habis-habisan, maka kita akan rela melakukan semuanya itu. Lukas 14 ayat 26 berkata, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, tidak membenci ibunya, tidak membenci anaknya, istrinya, pekerjaannya, ladangnya, rumahnya, dan seterusnya, ia tidak dapat menjadi muridku. Artinya apa? Yang menjadikan Kristus itu hanya tambal sulam dalam hidupnya adalah orang yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Kristus. Dalam Alkitab ada sebuah contoh yang menarik. Markus 10 misalnya, Markus 10 ayat 28 sampai 30, di sana digambarkan ada sebelum Markus 10 ayat 28 ini, ada seorang pemuda yang datang menjumpai Tuhan Yesus. Dia berlari-lari, tersungkur di hadapan Tuhan dan berkata, Rabi yang baik, bagaimana caranya aku memperoleh hidup kekal? Nah, kita tahu tadi hidup kekal adalah mengenal Kristus sebagai Tuhan yang benar dari Allah. Bagaimana aku bisa memperoleh hidup kekal? Tuhan Yesus melihat dia, waduh, jarang sekali ada orang berlari-lari tersungkur di hadapan Kristus. Kemudian Tuhan Yesus tanya, apa yang ada dalam kitab suci? Di sana ada hormatilah ayahmu, ibumu, kuduskanlah hari Sabat, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh. Oh Tuhan. Semua itu aku sudah lakukan sejak kecil. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, satu yang kurang. Alkitab bahasa Indonesia menambahkan hanya satu yang kurang, ya. Tapi kata hanya sebenarnya tidak ada. Satu yang kurang. Nah, saudaraku, satu yang kurang ini bukan berarti dia sudah melakukan 99 kurang satu. Ya. Itu aku sudah lakukan sejak kecil, bukan. Tetapi satu yang dimaksud di sini adalah satu yang paling vital yang membuat 99 itu tidak ada artinya kalau satu ini tidak dikerjakan. Nah, ini yang maksudnya ya dalam Markus 10. Maksudnya apa? Apa yang terdapat dalam firman Tuhan? Perintah utamanya apa? Di balik seluruh 10 hukum Allah. Saudara bisa baca dalam bagian Alkitab yang lain, yaitu
kasih yang hukum yang terutama adalah apa? Hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Betul ya? Nah, saudaraku, Tuhan Yesus bilang, ini yang terutama. Semua hukum itu bergantung kepada hukum ini. Satu ini yang terutama. Kalau tidak ada ini, yang lain itu munafik. Yang lain itu cuma pura-pura. Yang lain itu cuma sandiwara. Lalu Tuhan Yesus berkata, kamu menyebut aku baik, kamu tahu hanya Allah yang baik. Oke, kalau kamu menganggap aku Allah dan kamu ingin mendapatkan hidup kekal, sudah ada di Alkitab. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah aku at all cost. Sekarang, pulang. Jual seluruh hartamu. Kemudian bagikan kepada orang miskin. Balik ke sini mengikut aku. Kalau kamu mau dapat hidup kekal. Engkau mengakui aku sebagai Tuhan. Engkau akan taat at all cost. Apa yang dilakukan oleh pemuda yang kaya ini? Dia tertunduk sedih. Hurt. Terluka dia. Dan dia berkata, aku tidak mau mengikuti Yesus. Karena apa? Alkitab mencatat hartanya banyak. Saudaraku, orang seperti ini seperti ranting yang terlihat menempel, tetapi tidak pernah menyatu. Karena dia tidak pernah mengasihi Yesus sebagai Tuhan. Kasihnya juga kasih yang pura-pura. Berlari-larian, kemudian sampai tersungkur, menyebut Yesus sebagai baik. Dia adalah Allah, itu cuma lip service. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya dipanggil untuk tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Karena dengan terus-menerus berada di dalam kasih Tuhan dan kita mengasihi Tuhan, saudara akan tangguh melewati segala macam krisis. Tanpa saudara yakin, tanpa saudara percaya, bahkan tanpa saudara mengalami kasih Tuhan yang luar biasa yang sudah ditunjukkannya di kayu salib, saudara tidak akan bisa melewati krisis ini dengan baik. Kalaupun saudara melewati krisis ini, toh nanti krisis itu akan selesai, saudara tidak akan menjadi orang yang berbeda. Minimal, tidak akan menjadi orang yang berbeda di dalam mata Allah. Saudaraku, maukah engkau tinggal di dalam kasih-Nya? Yang ketiga, saudaraku, relasi, kasih. Yang ketiga apa? Aksi, action. Saudara perhatikan di dalam beberapa ayat kitab suci ini, ayat 10 khususnya, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Mengasihi Allah tidak bisa tidak didemonstrasikan. Mengasihi Allah pasti akan menghasilkan kehidupan konkret yang berbeda dari dunia. Yaitu apa? Mengasihi Allah akan ditunjukkan lewat menuruti perintah-perintah Allah. Yohanes 14 ayat 21 tadi saya katakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Sebaliknya, orang yang mengaku memegang perintah tetapi tidak melakukannya, dia tidak mengasihi Allah sungguh-sungguh, bahkan tidak percaya dia sebagai Tuhan. Saudaraku, jadi menjadi murid Kristus itu bukan asal-asalan beraktivitas, bukan asal-asalan rajin, bukan asal-asalan banyak pelayanan, bukan asal-asalan sibuk. Banyak gereja menyibukkan diri dengan banyak aktivitas, tetapi mereka tidak melakukan misi yang Tuhan berikan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan kasih yang segenap diberikan kepada Tuhan. Hanya buat aksesoris. Jeff Vanderstelt dalam salah satu seminarnya berkata, jikalau kita hanya melakukan perintah-perintah Tuhan yang kita sukai, tetapi kita tidak melakukan perintah-perintah Tuhan yang kita tidak sukai, sebenarnya kita tidak sedang melayani Tuhan, kita sedang melayani
diri sendiri. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Apa yang kita lakukan? Apakah saudara dan saya menjadi orang Kristen sudah berbuah? Berbuah seperti apa? Berbuah seperti yang Tuhan mau atau berbuah seperti yang kita mau? Saudaraku, orang-orang yang hanya mau melakukan apa yang mereka mau, bukan apa yang Tuhan mau. Mereka seperti ranting yang menempel di pokok anggur, tetapi tidak menyatu. Firman Tuhan tidak diberikan keleluasan untuk bekerja dan mengubah hidupnya, memberikan sel-sel baru sehingga menghasilkan buah yang kekal. Tidak. Mereka kelihatan nempel, lama-lama di tengah terpaan cuaca yang ekstrim, mereka akan menjadi kering karena mereka tidak mendapatkan asupan. Aku cuma mau nempel kok, kenapa larang aku? Ya sudah, kalau saudara cuma mau nempel. Kalau kita cuma mau nempel, mau melakukan apa yang kita mau, tetapi tidak mau melakukan apa yang Kristus mau, itu jelas menunjukkan kita tidak mengasihi. Dan juga jelas menunjukkan kita nggak punya relasi, kita hanya manusia beragama biasa. Sama dengan orang Farisi, ahli Taurat. Sama dengan dunia. Bukankah Tuhan Yesus berkata, bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan tinggal di dalam kerajaan surga. Tetapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Dengan kasih, saudara. Melakukan dengan kasih. Suatu saat nanti semua bangsa akan menghadap tahta. Anak manusia akan duduk di sana. Dan seperti seorang gembala, maka anak manusia itu akan memisahkan kambing dengan domba. Dipisahkannya berdasarkan apa? Rajin datang ke gereja? Enggak. Rajin baca Alkitab. Sekali lagi, saudaraku, saya tidak mengatakan baca Alkitab itu kegiatan yang sia-sia, bukan. Tapi kalau kita cuma membaca, bukan untuk menjalin relasi, kita hanya membaca, bukan untuk menaati perintah Tuhan, maka membaca Alkitab tidak beda dengan membaca koran. Tidak ada nilai kekal di dalamnya. Di sana dikatakan, pada saat aku lapar, Engkau memberikan aku makanan. Pada saat aku haus, Engkau memberikan aku minum. Pada saat aku telanjang, Engkau memberikan aku pakaian. Pada saat aku orang asing, Engkau memberikan aku tumpangan. Pada saat aku di penjara, Engkau mengunjungi aku. Saudara, jangan bayangkan, pada zaman itu orang hidup di dalam kenyamanan. Jangan. Itu zaman orang Israel dijajah oleh orang Romawi. Semua orang mencari aman, semua orang mengumpulkan resourcesnya. Semua orang hemat-hemat untuk kepentingan keluarganya sendiri, persis seperti hari ini. Tetapi yang Kristus katakan, engkau melakukan perintahku. Pada saat aku lapar, engkau memberikan aku makanan. Ketika keluargamu pun juga perlu makan, engkau masih pikirkan orang lain karena engkau menaati perintahku. Perintah yang mana? Tuhan Yesus katakan, apa yang kamu lakukan kepada saudaramu yang paling hina, kamu lakukan untuk aku. Berarti orang ini mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Apapun yang kamu tidak lakukan untuk saudaramu yang paling hina, kamu juga tidak melakukannya untuk aku. Mirip dengan Yohanes 15 ini, Tuhan Yesus berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia akan dipotong, dibuang, menjadi kering, dikumpulkan orang, dicampakkan untuk dibakar di dalam api. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau tinggal di dalam Kristus, itu artinya saudara memiliki relasi, semakin mengasihi Kristus, tinggal di dalam kasih-Nya, dan memiliki relasi mengakui Yesus sebagai Tuhan, mengasihi Kristus, maka mau tidak mau ujung yang terakhir adalah melakukan apa yang Dia firmankan di dalam hidup sehari-hari, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara, di awal-awal pandemi, saya dengan istri saya bergumul.
Apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dengan apa yang ada dalam diri kami. Sebagai pengajar, saya tentu akan memotivasi, mengajar, membukakan kebenaran-kebenaran kepada mahasiswa, kepada jemaat, kepada siapa saya membagikan firman Tuhan, supaya mereka menjadi murid Kristus yang setia di dalam masa pandemi sekalipun. Yaitu apa? Menjadi garam dan terang dunia. Nah, lalu kami bergumul, lalu apa lagi? Apalagi Tuhan? Istri saya mengambil inisiatif untuk membuat APD, saudaraku. Dia belajar, buka di internet, cara buatnya seperti apa. Oh, ini gampang. Ya. Dan kemudian konsultasi dengan dokter. Apakah ini bisa dipakai? Bisa. Ini memenuhi standar keamanan di rumah sakit. Pertama-tama coba kasih ke orang di pinggir jalan. Mereka bilang, wah ini barang apa? Pakai sebentar dibuang. Wah, daripada kasih ke orang-orang itu lebih baik kasih ke rumah sakit. Ya. Suster, perawat, dan dokter-dokter itu lebih menghargai. Karena mereka tahu gunanya apa. Akhirnya istri saya order di Tokopedia, beli bahan-bahan itu, saudaraku. Saya sih tidak membantu banyak. Saya melakukan tugas-tugas yang lain. Tetapi saya mendukung apa yang istri saya lakukan. Dia lakukan dengan kasih. Karena dia mencintai Tuhan. Dan akhirnya, saudaraku, saya juga memotivasi para staf di kampus kami untuk mengerjakan hal yang sama. Kita kerja dulu, uangnya dari mana? Sudah jalankan dulu, nanti Tuhan akan pimpin. Dan akhirnya kami mengirimkan lebih dari 2.000 ke rumah sakit di seluruh Indonesia. Ya, tidak semua rumah sakit tentunya, saudaraku. Tapi ada yang sampai di Papua, saudaraku. Nyampe di Kupang, nyampe di mana-mana begitu. Semua biaya kami yang tanggung. Ada Tuhan gerakkan beberapa orang untuk mendukung. Wah, puji Tuhan. Pada saat orang mengumpulkan harta, kita membagi-baginya. Pada saat orang mengumpulkan makanan, kita membagi kepada orang yang membutuhkan makanan. Saudaraku, dengan demikian saudara tidak menjadi serupa dengan dunia karena saudara menuruti perintah Allah. Dari sanalah saudara melihat buahnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukankah dalam 15 ayat yang kedua dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, dikerok itu, dibersihkan. Supaya menstimulasi pertumbuhan yang lebih lanjut. Artinya, saudaraku, saudara bisa bandingkan dengan Ibrani pasal 12. Saudaraku, di sana artinya bahwa ketika orang Kristen berada dalam kesulitan, Tuhan sedang pruning us. Tuhan sedang membersihkan kita. Tuhan sedang memurnikan iman kita. Apakah aku akan tetap beribadah kalau aku tidak di gedung gereja? Saudara sedang dimurnikan. Apakah saudara akan tetap peduli untuk mendukung pelayanan-pelayanan Tuhan dengan memberikan persembahan rutin sekalipun tidak melihat kantong kolekte? Tuhan sedang memurnikan Anda. Ketika Anda tidak mempunyai pekerjaan yang secara tiba-tiba hilang, saudaraku, apakah kita tetap mencari kehendak Tuhan, mengasihi Dia, melayani sekitar kita yang lebih parah kondisinya daripada kita? Tuhan sedang memurnikan kita. Ketika Tuhan memurnikan kita, tujuannya cuma satu, supaya kita berbuah lebih banyak. Sehingga kalau di masa pandemi ini, saudara tidak semakin bertumbuh dan berbuah lebat. Pertanyaannya adalah, saudara macam ranting yang mana? Saudara, di dalam kegelapan yang paling pekat, pelita yang paling kecil akan bersinar paling terang. Di tengah-tengah kesulitan justru kita akan melihat sebenarnya iman kita ada di mana. Nah, di tengah-tengah kesulitan itu Tuhan Yesus tahu para murid akan menghadapi tantangan dan tantangan pencobaan yang dahsyat. Tetapi Tuhan Yesus tahu apa yang mereka butuhkan. Dirinya sendiri. Kristus yang paling kita butuhkan di dalam segala situasi. Itulah sebabnya Dia merintahkan, abide in me,
tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maka kamu akan memuliakan Bapakku. Kamu akan berbuah lebat dan kamu adalah murid-muridku. Saudaraku, tinggallah di dalam aku adalah sebuah undangan bagi setiap orang percaya untuk lebih intim berelasi dengan Allah di masa krisis. Tinggallah di dalam aku adalah sebuah undangan dari Kristus untuk menerima kasih Allah dengan segar lagi, fresh. Bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi krisis sekalipun. Dan dengan demikian kita mengasihi dia lebih lagi. Tinggallah dalam aku adalah sebuah undangan untuk menjadi saksi Kristus di tengah kegelapan dunia. Sebaliknya, kalau kita mendengar firman ini, menganggapnya biasa-biasa saja, kita tidak mau mencatat, kita tidak akan mengubah hidup kita, tidak memperbaiki relasi, tidak ingin mengasihi dia lebih sungguh, dan tidak mau menjadi saksi Kristus, berbuah lebih lebat, melakukan lebih banyak lagi bagi Tuhan dan bagi sesama. Maka Tuhan katakan bahwa ranting-ranting seperti ini akan dipotong, dibuang, menjadi kering, tidak signifikan, dan dicampakkan untuk dibakar. Kiranya saudara memilih yang tepat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk undangan-Mu, untuk tinggal di dalam Engkau, dan Engkau tinggal di dalam kami. Pimpin kami untuk serius dengan relasi kami dengan Tuhan. Engkau bukan hanya butuh-butuhan kami, tapi Engkau adalah Tuhan yang sejati. Kami perlu melatih takut akan Tuhan, hormat akan Engkau lebih lagi, dan menjadikan-Mu sahabat kami dalam segala situasi. Tuhan, tolong kami juga untuk mengasihi Engkau, benar bertumbuh dalam kasih-Mu, mengenali Engkau dalam masa krisis. Kasih-Mu sungguh setia kepada kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam kondisi yang tidak mungkin pun Engkau ada di sana, selalu sedia untuk menangkap kami. Tolong kami untuk mengasihi-Mu lebih sungguh. Tolong kami untuk menyatakan kasih kepadamu dan kepada sesama dengan sungguh lagi Tuhan, supaya semakin banyak orang mengenal Engkau, mengalami kasih-Mu dan hidup mereka diubahkan melalui kesaksian hidup kami yang telah memberitakan Kristus, yang telah membawa kami dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib. Tuhan, jangan biarkan kami setelah mendengarkan firman ini menjadi ranting yang tidak berbuah, yang kosong, melupakan firman ini. Tapi ubahlah hidup kami. Inilah kami. Kami datang kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, di tengah kesulitan hidup ini, Tuhan, kami mau menjadikan Engkau segala-galanya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sekali lagi kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.